Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Demikian firman tertulis. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih di bulan keluarga, dan mari kita menempatkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam sorotan tema yang berkaitan dengan keluarga. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia tahun 2022 mencapai angka 516.334 kasus. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Jumlah kasus perceraian di tanah air memang penyebabnya sangat kompleks, dan salah satunya adalah pertengkaran di antara pasangan dan juga karena dibumbui dengan ketidaksepakatan mengenai apa yang mereka lakukan dalam mentreatment, mengasuh anak-anak. Keadaan ini semakin diperkeruh dengan kurangnya kemampuan komunikasi, dan yang paling mendasar, hal ini terjadi karena setiap anggota keluarga tidak memiliki karakter kasih yang bersumber dari kasih Allah Tritunggal. Saudara yang terkasih, kita sadar betul bahwa keluarga memiliki peran yang penting di tengah masyarakat. Keluarga yang sehat menghasilkan masyarakat yang sehat pula. Keluarga yang sakit akan menghasilkan masyarakat yang sakit juga. Dalam pemahaman kita sebagai umat Kristiani, keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah dan menjadi tempat utama dalam pendidikan. Setiap anak yang dianugerahkan dalam keluarga mendapatkan dasar-dasar hidup terkait kebajikan, moral, dan peradaban dari keluarga, dan kemudian itu akan disumbangkan pada kehidupan masyarakat. Saudara, perceraian adalah ketimpangan keluarga. Dan fakta ini menjelaskan bahwa sebagai orang percaya, kita semestinya terpanggil untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa keluarga semestinya dibentuk. Keluarga yang dibangun adalah sebuah komunitas cinta kasih, komunitas yang saling menghidupkan dan saling menebarkan keselamatan. Dengan pemahaman ini, kita sadar bahwa keluarga bukan sekedar kontrak sosial antara dua orang manusia. Keluarga adalah komunitas di mana keselamatan ditengkuhkan. Karena itu, keluarga layak disebut gereja mini. Nilai-nilai kerajaan Allah terus diupayakan hadir dalam keseharian anggota keluarga melalui sikap hidup yang melayani. Dalam sikap hidup yang melayani, masing-masing menempatkan diri sebagai hamba dan bukan tuan, yang akhirnya sikap tuan itu akan mendorong pada pertengkaran. Terbentuknya sikap seorang pelayan dalam diri setiap penghuni rumah tangga kemudian akan terbawa dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan komunitas orang percaya. Jika jiwa pelayanan itu telah terlatih di dalam rumah tangga, akan menjadi sebuah kontribusi yang positif di tengah kehidupan masyarakat. Tetapi apabila jiwa pelayanan itu belum terlatih, maka setiap diri kita yang terlibat dan berkecimpung dalam kehidupan masyarakat tidak akan bisa memberikan kontribusi yang positif. Saudara,
Dasar tentang keluarga yang melayani sesungguhnya harus dipahami dan dimulai dari pihak Allah. Ia telah memulai untuk melayani manusia. Allah telah melakukannya dengan sempurna dan pelayanannya masih terus berlangsung dan tak kunjung berakhir sampai Tuhan datang kedua kali. Sebagai orang yang telah mendapatkan pelayanan yang sempurna dari Allah, maka sudah sepatutnya kita memberikan pelayanan juga kepadanya, karena melalui pelayanan kita dapat mengungkap rasa syukur atas segala kebaikannya kepada kita. Saudara, keluarga yang melayani memang harus didasarkan kasih. Hal ini juga ditegaskan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus di pantai Tiberias memberikan petunjuk jelas mengenai cara terbaik untuk melayani Tuhan. Sesudah Petrus menyatakan bahwa ia mengasihi Tuhan, maka ia segera mendapat tugas pelayanan, menggembalakan domba-dombanya. Kita dapat menarik pelajaran tentang ini, bahwa tidak ada pelayanan tanpa kasih kepadanya. Dan melayani Tuhan selalu berhubungan dengan kepedulian kita kepada sesama manusia yang dimulai dari anggota keluarga kita. Mungkin saja kita bisa melayani tanpa kasih, namun percayalah saudara, semua itu terasa berat dan rasanya hambar. Saudara, dalam kehidupan keluarga kita, ketika melayani mereka yang kita kasihi, itu adalah karena kita mengasihi Allah yang hadir di dalam wajah sesama yang ada di dalam keluarga. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan sebagai penghuni dalam rumah tangga, itu semestinya karena kita menghayati kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Karena wajah Tuhan, wajah Allah itu ada di dalam wajah anak, istri, suami, dan semua yang ada di dalam rumah tangga kita. Dan dengan demikian, ketika kita melayani di dalam ruang lingkup persekutuan, itu pun harus digerakkan oleh gerakan kasih kepada Allah yang berwujud mengasihi sesama. Karena itu, keluarga yang siap melayani adalah keluarga yang benar-benar hidup di dalam kasih Allah, dan hal itu dapat dipraktekkan di dalam keluarga kita masing-masing. Jika kita berniat untuk melayani Tuhan, jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, mari saat ini kita mulai dengan menempatkan diri sebagai pelayan bagi anggota keluarga kita. Dengan demikian, besar kemungkinan pertengkaran dan perceraian akan berkurang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami posisi kami sebagai pelayan yang dimulai dengan kasih yang besar, sehingga kami bisa mempraktikkan kasih itu di wajah orang-orang terdekat kami. Bapa, tolong kami agar kami tidak dikendalikan oleh egoisme kami, tetapi kami terus dikendalikan oleh kasih Bapa yang di surga. Ajak kami hari ini untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan menghidupi kasih yang sesungguhnya, sehingga kami terus menjadi keluarga yang melayani satu sama lain, saling mengambil posisi sebagai pelayan dan menempatkan yang lain yang lebih utama. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.